Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai kontrak bisnis atau perjanjian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dan rekan-rekan saya. Saya Rara Fenika Dwi Putri. Saya Muhammad Faruk Akil. Saya Arya Ramadan Sapitra. Baiklah, materi yang pertama itu akan saya sampaikan sendiri. Itu ada pengertian, syarat sahnya, asas-asas, dan sumber. Yang pertama itu pengertian kontrak. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Jadi, kontrak itu pihak yang berkesepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Selanjutnya, syarat sah kontrak. Syarat kontrak itu ada dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu apabila dilanggar, kontrak dapat dibatalkan. Nah, yang pertama itu kecakapan membuat kontrak. Yang kedua, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Dan syarat objektif yaitu apabila dilanggar, kontrak batal demi hukum. Itu tertuju pada objek tertentu dan sebab yang halal atau kausa. Selanjutnya yang ketiga itu asas dalam berkontrak. Asas dalam berkontrak pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut terkandung asas konsensualisme, 2 kebebasan berkontrak, 3 pacta sunt servanda. Jadi konsensualisme itu adalah konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kalau yang kedua, kebebasan berkontrak itu bebas membuat isi dan bentuk kontrak. Yang ketiga, pacta sunt servanda itu kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Selanjutnya mengenai sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak ada dua. Yang pertama persetujuan para pihak. Yang kedua undang-undang karena satu perbuatan. Yang pertama itu persetujuan dari pihak kontrak adalah kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melaksanakannya. Kesepakatan ini harus dilakukan tanpa paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Yang kedua itu ada dua, undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan itu yang dibolehkan sama yang melawan hukum. Nah, saya akan berikan contoh yang maksud berlawanan dengan hukum itu. Misalnya karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan. Meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan, perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan tersebut melanggar hukum menurut pasal 1365 KUA Perdata. Selanjutnya, subbab yang mengenai resiko, wan prestasi, dan keadilan memaksa. Yang pertama itu resiko. Resiko itu artinya berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian atau kerugian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam kontrak. Jadi, di sini berarti beban memikul tanggung jawab tersebut hanya kepada salah satu pihak saja yang membuat kesalahan. Gitu. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi akan dijelaskan oleh rekan saya Rara Fenika Dwi Putri. Kepada Rara dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang wan prestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi adalah seorang yang menyerahkan, melakukan, dan tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya dianggap wan prestasi bila seseorang yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dan yang kedua, memberikan apa yang dijanjikan namun tidak sesuai janji. Dan yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang terakhir itu melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak dapat dilakukannya.
Dan yang kedua, keadaan memaksa. Keadaan memaksa menurut Sobekti bila keadaan itu di luar kekuasaannya, kemudian memaksa, dan yang ketiga tidak dapat diketahui sebelumnya. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak atau absolut. Contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Adapun yang bersifat mutlak, contohnya berupa suatu keadaan di mana kontrak masih dapat dilaksanakan tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian ada macam-macam kontrak. Yang pertama itu perjanjian kredit, yang kedua perjanjian leasing, dan yang ketiga perjanjian keagenan dan distributor. Perjanjian kredit, adapun dasar dari perjanjian kredit adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank atau kreditur dengan pihak lain atau debitur yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perjanjian kredit. Yang ketiga, problematik perjanjian kredit. Mana ini? Bagian perjanjian kredit akan dijelaskan oleh Arya. Pada Arya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian perjanjian kredit. Di sini yang kedua ada perjanjian kredit uang. Perjanjian kredit uang ada 5, yaitu yang pertama para pihak, yang kedua bunga, yang ketiga batas maksimum pemberian kredit, yang keempat jaminan, dan yang kelima jangka waktu. Nah, yang ketiga ada problematika perjanjian kredit. Konsumen dalam praktik bisnis seperti perbankan, asuransi, properti, dan lain-lain dihadapkan kepada situasi di mana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak terlebih dahulu atau standar kontrak. Nah, di sini ada perjanjian leasing. Pengertian leasing itu adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli atas setelah angsurannya lunas dibayar. Nah, di sini ada ciri-ciri pokok-pokok leasing. Yang pertama, ada hak milik barang berpindah setelah pembayaran lunas. Yang kedua, lessor bisa membatalkan kontrak jika lese lalai dalam pembayaran. Dan yang ketiga, leasing bukan kredit murni, melainkan lebih mirip kredit dengan jaminan terselubung. Dan keempat, ada registrasi kredit yang bertujuan untuk menegaskan sifat kebendaan dalam perjanjian leasing. Ciri utama leasing itu meliputi ada yang pertama di sini menyangkut barang atau objek khusus yang berdiri sendiri, dan yang kedua memperoleh pemakaian menjadi tujuan utama. Ketiga, hubungan lamanya kontrak dengan jangka waktu pemakaian. Yang keempat, tenggang waktu kontrak bersifat tetap, dan yang terakhir masa kontrak umumnya sejalan dengan umur ekonomis barang yang disewakan. Nah, di sini ada perjanjian keagenan dan distributor. Pengertian keagenan adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek atau prinsipal dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan, pembuatan, manufaktur, serta penjualan, distribusi barang, modal, atau produk industri. Nah, di sini ada perjanjian keagenan dan distributor. Hubungan hukum keagenan adalah hubungan yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual
Di sini hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada prinsipal, melainkan sudah berpindah kepada agen karena pada prinsipnya agen telah membeli produk dari prinsipal. Di sini ada status hukum keagenan. Yang pertama ada hukum keagenan. Hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan menteri saja. Yang kedua, kontrak harus ditandatangani. Yang ketiga, kontrak antara prinsipal dan agen wajib didaftarkan. Yang keempat, persyaratan untuk mendapatkan surat tanda pendaftaran. Nah, baik, di sini untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu problematika kontrak keagenan. Yang pertama yaitu hukuman keagenan di Indonesia memberi kebebasan. Yang kedua, dilihat dari wajib daftar perusahaan. Yang ketiga, berbagai persyaratan yang diminta sehubungan permohonan pendaftaran. Yang keempat, dengan surat keputusan Menteri Perindustrian. Yang kelima yaitu mengenai hak prioritas untuk kepemilikan saham. Sengketa keagenan, yaitu yang pertama perselisihan, yang kedua standar atau ukuran, yang ketiga penunjukan agen lain sebelum penyelesaian tuntas, yang keempat lemahnya sistem pengawasan, yang kelima masih ada anggapan bahwa agen hanyalah working relation. Yang selanjutnya, perjanjian purchasing. Purchasing merupakan salah satu bentuk lain dari praktek bisnis. Yang paling umum biasanya di bidang restoran, cepat saji, hotel, kopi center, kantor, broker untuk real estate, salon, maupun jenis-jenis jasa konsultan lainnya. Franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagangan, nama dagangan, sebuah rahasia dagangan, paten, atau produk. Biasanya disebut franchisor yang memberikan lisensi ke pihak lain. Biasanya disebut franchise untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama franchisor. Berakhirnya kontrak dapat berakhir karena pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai, penyimpanan produk yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, yang ketiga pembaruan utang, yang keempat kompensasi, yang kelima pencampuran utang, yang keenam pembebasan utang, yang keenam hapusnya produk yang dimaksudkan dalam kontrak, yang ketujuh pembatalan kontrak, yang ke-8 akibat berlakunya suatu syarat pembatalan. Yang ke-8 yaitu lewat waktu. Kita masuk ke perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Sumber hukumnya. Sumber hukum pokok dan utama dalam ekonomi syariah adalah kitab suci Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rukun dan syarat perjanjian atau akad. Yang pertama yaitu rukun akad seperti penjualan, pembeli, barang, harga, dan akad. Syarat akad yaitu yang pertama harga barang dan jasa harus halal. Yang kedua harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga tempat penyerahan harus jelas. Yang keempat barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam pemilikan. Perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah hybrid contract.
Hybrid kontrak, karena hybrid kontrak terkait dengan pajak, hybrid kontrak terkait dengan akuntansi dan persamaan dasar akuntansi, keuangan atau PSAK. Hybrid kontrak sangat terkait dengan inovasi produk. Hybrid kontrak terkait dengan regulasi. Hybrid kontrak terkait dengan putusan hakim di pengadilan. Selanjutnya, hybrid kontrak terkait dengan struktur draft kontrak. Hybrid kontrak terkait dengan aspek syariah. Hybrid kontrak terkait dengan biaya notaris. Hybrid kontrak terkait dengan hukum positif. Hybrid kontrak terkait dengan efisiensi. Jenis praktek bisnis menurut ekonomi syariah. Yang pertama yaitu bagi hasil, profit sharing, dengan prinsip al-musyarakah, al-mudarobah, al-muzara'ah, al-musakodah. Yang kedua yaitu jual beli, sell and purchase, dengan prinsip al-muraba'ah, as-salam, al-istithna, al-ijarah. Di samping beberapa jenis seperti tersebut, di ekonomi syariah juga mengenal bentuk lain seperti simpanan, titipan, yang kedua sewa, yang ketiga jasa, yang keempat atau kegiatan lain yang lazim dilakukan sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Bentuk-bentuk kontrak. Bentuk kontrak purchasing, kredit, leasing, dan keagenan. Pola umum yang dipakai pembuatan kontrak. Pola umum anatomi sebuah kontrak. Yang pertama, pola umumnya itu judul, pembukaan, pihak-pihak, latar belakang, isi, dan penutup. Tahapan-tahapan kontrak. Yang pertama, prakontrak. Pada tahapan ini, para pihak memulai dengan negosiasi, membuat Memorandum of Understanding atau disingkat MOU, studi kelayakan dan negosiasi lanjutan. Yang kedua, kontrak. Pada tahapan ini dimulai dengan penulisan naskah awal, pembahasan naskah, penulisan naskah akhir, dan dilanjutkan penandatanganan. Yang ketiga yaitu pasca kontrak. Dimulai pelaksanaan kontrak, penafsiran kontrak, dan terakhir penyelesaian sengketa. Bentuk penulisan itu bisa kalian lihat sendiri, contohnya ada di buku juga. Ini kami tampilkan, dan kami akan menutup sesi presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.